warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati ahli baik tumpuan musibah, yang kami hormati yang bersama kita pada malam hari ini Bapak Ustaz, orang-orang tua kami, pemuka masyarakat, pemuka agama, Bapak-bapak hadirin sidang takziah yang dirahmati Allah. Mari kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia-Nya, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam dan nikmat kesempatan sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk bertakziah di rumah Bapak pemuji sekeluarga atas berpulang karunia almarhumah ibu tercinta di rumah ini yang telah mendahului kita semua. Sembari selawat seiring salam, marilah kita hadiahkan kepada ruhnya yang kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan dengan berbanyak selawat nanti kita akan mendapatkan syafaat semuanya dari kemudian kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin sidang takziah yang dirahmati Allah, yang mana pada malam hari ini kita berkumpul kembali untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan mengharapkan semoga doa-doa kita ini kiranya almarhumah Ibu Tukinam kiranya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya dan dijadikannya penantian dalam kubur sana di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan kehadiran kita pada malam hari ini, ahli baik sekeluarga setelah peninggalan almarhumah ini kiranya dapat bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempersingkat waktu, ada baik kita susun tertib acara kita karena ini walaupun malam kedua sesuai yang sudah disampaikan tadi malam pertama bahwa pada malam hari ini adalah malam yang terakhir, nanti kita akan ada tausiah tentang kematian. Jadi ada baik kita susun tertib acara kita. Untuk sekalian kami mintakan kepada Pangda Siono, tahlilnya kami mintakan kepada Bapak Wiryadi, dan doanya nanti akan dibawakan oleh Bapak Al-Ustaz. Demikianlah rangkaian acara kita. Mari kita bermohon kembali kepada Allah Subhanahu wa taala agar pertemuan kita ini pertemuan yang mendapat berkah dan ridhonya, sehingga apa yang kita niatkan kiranya dapat disampaikan kepada almarhumah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada bapak-bapak yang kami sebutkan tadi namanya, mohon maaf Pak, kabel DM ini kurang begitu panjang. Kami harapkan untuk kesediaannya naik ke teras. Pak Allahul-Azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullah huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in.
ولكافة الأنبياء والمرسلين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى أرواح جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح أمنا تمنا من أمة الله كرام الفاتحة. لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله Enak itu aja, gimana malah bincang-bincang lah Bon. Itu atau basi Indonesia apa CTI iki? Wes ndang apa? Senyum. Iya senyum iki. Iki Indosiar iki, Indosiar. Indosiar lumayan. Yang enek film enek ajaib iku film apa? Oh, anu 2. Wasiat Bapak 2. 2. Filmnya hantu nih ya. Curhatan seorang istri memang iku ae lah. Indosiar yo kawin bojo loro. Cerita nanti seorang istri. Heeh. Yes bojo telu di madu. Wis iki kuwi nyarek ning Indosiar iki. Awak iki gawat iki Pak. Wawancara. Agama dan untuk Bapak Ustaz saya persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilaina turja'un. Wa qala aidan wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul azim. Hormat kita kepada Sohibul Waid, Sohibul Musibah, yaitu Bapak Pak Muji, sebagai suami yang telah ditinggalkan seorang istri, kemudian istri meninggalkan 2 orang putri, Pak ya. Insyaallah dalam keadaan ini doa kita semua kepada Sohibul Waid tetap dalam keadaan sabar menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan artian ridho bil qada, ridho bi qadaillah. Ia menerima ketentuan Allah walaupun hati merasa berat, hati merasa sedikit gelisah dengan ketentuan ini, tapi apa daya, kita sebagai manusia, makhluk yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam proses kehidupan di dunia ini, maka itu Allah lah yang punya hak prerogatif untuk ketentuan segala umat manusia yang hidup di alam para ini. Maka yang di awal dan yang penting sekali kepada orang yang sedang ditimpa musibah, harus menunjukkan taat batinnya kepada Allah. Batinnya mengatakan, aku ridho bi qadarillah, aku tak bisa mengelak, aku tak bisa lari kemana-mana dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang awal dan paling penting dalam kehidupan,
ditanamkan sehingga kita bisa sabar dalam menerima setiap cobaan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Hormat saya kepada Bapak Kepala Desa Pukulan, kemudian hormat saya kepada para bapak orang tua kita, sesepuh masyarakat ada di sana, Abang Anda Dr. Angus Sulaiman Tanjung yang tetap hadir bersama kita. Kemudian ada juga Bapak mantan Kepala Desa Bapak Haji Zulkifli Skos, dan semua tak bisa disebutkan namanya. Yang penting kita yang hadir ini, doa kita kepada Allah semoga kita duduk di majelis ini ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah banyak memberikan nikmat karunia kepada kita. Nikmat bisa berkumpul ini Pak luar biasa. Ketika ada orang ditimpa musibah, pada saat itu orang yang sedang ditimpa musibah hatinya tercari-cari. Kenapa jamaah ini tak ada yang hadir? Kenapa jemaah ini sedikit yang datang? Sementara jumlah kami dalam pewiritan 150 orang, tetapi ternyata yang datang sekitar 15 orang. Inilah maka disebutnya takziah itu. Kehadiran kita ini tak lain tak bukan menghibur hati yang sedang luka dan darah. Hati dalam keadaan gundah gulana, kehadiran kita ini membuat obat bagi orang yang sedang ditimpa musibah. Walaupun tak ada kita berikan, tak ada materi yang kita berikan kepada tumpah musibah, kehadiran kita dengan senyum kita, dengan kata yang tutur lemah lembut kita kepada orang yang sedang ditimpa musibah, step by step menurun dia, maka dia menjadi orang yang sabar. Kalau sudah sabar dengan segala apa yang diberikan Allah, inilah orang yang bahagia, orang yang takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tak ada harapan kita Bapak. Kita adalah orang yang selalu lupa dan alpa lalai dalam beribadah. Banyak minus kita beribadah kepada Allah. Tapi ketika nanti di hari kemudian kelak, hari yaumil akhir, ketika di sana nanti berkumpul umat manusia, maka Nabi Muhammad punya hak veto yang pertama memberikan syafaat. Kita adalah umat yang paling jauh, lebih 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul, tapi masih banyak yang cinta kepada beliau. Inilah rasa cinta ini dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. InsyaAllah kita mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak orang tua saya jamaah takziah yang dimuliakan Allah, kami telah mendapatkan informasi dari Bapak Yudi, 3 orang yang meninggal dalam waktu yang sama, harinya sama, tapi jamnya berbeda. Saya bingung mendengarnya itu Pak. Bagaimana orang Bapak membagi waktu takziah itu? Saya bilang ada yang 2 malam Pak, ada yang 1, ada yang 2. Tapi perlu dicatat Pak, orang yang meninggal malam Jumat, orang yang meninggalkan dunia ini pagi, sore atau siang Jumat, ada satu kelebihan diberikan Allah. Dia bebas dari siksa kubur. Itulah dia salah satunya. Kenapa bebas dari siksa kubur? Hari itu 7, tak lebih dari 7, 7 days, 7 hari. Dalam 7 hari itu ada yang istimewa, yaitu Yaumil Jum'ah. Kenapa istimewa? Karena umat manusia yang Islam berkumpul dalam sebuah rumah Allah, masjid itu banyak berdoa. Makanya kalau seorang khotib itu wajib dan rukun, tak bisa ditinggalkan. Allahumma fil muslimina wal muslimat, dapat dia, langsung dapat dipimpin oleh khotib. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Berapa juta rumah ibadah, berapa triliun umat manusia yang mendoakan dia. Itulah Pak kehebatan. Kita belum tahu apakah kita meninggal hari Minggu. Kalau hari Minggu Pak, gereja nanti tak ada doanya. Tapi kalau hari Jumat sudah pasti orang yang beriman seluruh dunia, bukan hanya Indonesia, seluruh dunia yang kumpul di masjid mendoakan arwah yang sudah berpulang ke rahmatullah. Maka terpujilah dia orang yang meninggal pada hari Jumat. Inilah kelebihan yang luar biasa diberikan Allah. Ini Pak Muji, jarang orang dapat seperti ini. Jarang orang dapat keluarganya meninggal pada hari Jumat.
Maka anak-anak yang ditinggalkan ini kelebihan yang telah diberikan kepada Sohibul Bait di rumah yang bertuah pada malam hari ini. Bapak-bapak, jamaah takziah yang dimuliakan Allah, izinkan kami menyampaikan tausiah walaupun waktu tak begitu lama, dan kita ambil esensi apa yang disampaikan pada malam hari ini. Sebenarnya hidup ini adalah suatu yang tak bisa dielakkan. Kita tak pernah meminta kepada Allah, ya Allah lahirkan aku, tak pernah. Ya Allah matikan aku hari Jumat, juga tak bisa. Semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah umur, masalah rezeki, masalah amal ibadah, masalah kematian, semua diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Pak, bagaimana kita berdoa? Allahumma tawil umurna, ya Allah panjangkan umur kami, sambungkan umur kami. Apakah Allah bisa menyambung umur kita? Kita pun tak tahu. Lalu bagaimana Allah menyambungnya? Kita tak bisa menjawab. Kita tak tahu umur kita apakah 63, 70, 80. Itu Allah yang tahu. Jadi kalau Allah mau merubahnya, bisa-bisa saja. Tak ada yang bisa merubah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki pun seperti itu. Jadi hidup ini tunangannya adalah mati. Bahagia tunangannya adalah sengsara. Kemudian ada orang yang berbuat batil, ada juga orang yang berbuat hak. Inilah dunia. Takkan pernah hilang dari dua kata tersebut. Tetap ada lawan dari peristiwa yang terjadi. Ada terang, ada hidup, ada mati, ada kaya, ada miskin. Tak pernah tak berpasangan. Jadi ketika ini kepada Bapak Muji, pasangan yang itu diambil namanya mati lawan daripada kata hidup. Lebih 42 tahun. Berapa usianya Pak almarhumah ini? 42 tahun diberikan amanah umur kepada almarhumah. Tapi ada rupanya lagi yang lebih sayang dengannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak cinta kepada ibunya. Mulai dari tak tahu apa-apa anak itu sampai sekolah, sampai kuliah di Aceh kemarin. Siapa yang membimbing ibu? Karena ibu itu adalah guru pertama yang hidup di dunia ini. Tanpa ada ibu, kita tak bisa berbuat apa-apa. Mohon maaf Pak, yang mengajari kita pakai celana ini bukan ayah. Yang mengajari kita pakai baju juga ibu. Ayah jarang. Kalau ibu yang mengajari kita mandi, berpakaian, berbedak rapi, kalau ibu mengajari 100 kali, kita paling 3 kali. Tak sempat. Kenapa? Mencari nafkah. Makanya orang yang paling berjasa di dunia ini tidak ada kecuali seorang ibu. Jawaban seorang ibu itu tak ada lain hanya 4. Aku melahirkan kau, nak hidup atau mati. Aku melahirkan kau, nak bersimbah darah, normal atau operasi. Tak ada lain, hanya 4. Belum pernah orang mengatakan, aku melahirkan kau pasti hidup. Tak bisa. Kalau dia normal, alhamdulillah. Kemudian tak bisa normal, operasi, bersimbah darah juga, pembayaran uang segala macam. Kemudian hidup atau mati taruhan seorang ibu. Makanya yang tanggung jawab yang lebih besar, mengingat jasa yang luar biasa diberikan orang tua kepada kita, anak. Maka anak yang 2 ini, inilah sebagai tanggung jawab Pak Mudi, mendidik anak kita yang 2 ini supaya dia kenal dengan Allah, taat ilallah, dan dia pun berdoa untuk seorang ibu yang dia cintai. Allahumma firlaha ya Allah, ampuni dia ya Allah, wa adkhilhal jannah ya Rahman, masukkan dia ke dalam surga ya Allah. Inilah harapan kita. Tak ada Pak harapan kita ketika kita sudah mati. Tak ada yang kita anggarkan. Tak ada yang bisa kita anggarkan di dunia ini. Tapi kalau ada benih-benih kebaikan kita berikan kepada anak, kemudian suami juga melanjutkan perjuangan seorang ibu, maka anak itu ingat jasa orang tuanya, maka dia lontarkan permohonan kepada Allah. Setiap waktu akhir sholat, dia pun tetap mendoakan orang tuanya, khusus kepada ibu almarhumah ummina atau ukhtina Tuminun binti Amatillah. Inilah harapan yang besar. Pak, kita di dunia ini waktunya sangat singkat. Dunia ini bisa menghanyutkan kehidupan kita.
sampai-sampai kita lupa hakikat hidup ini di mana. Maka ada orang yang mengatakan dunia inilah hidup. Itu yang hidup adalah ruh dan jasad di dunia ini. Ketika dunia ini sudah kita tinggalkan dengan nilai kematian, yang hidup itu bukan jasad, tetapi ruh kembali. Apakah ruh itu baik? Apakah ruh itu buruk? Maka dalam doa kita, Allahumma tahtim alaina bihusnil khatimah. Ya Allah, tutuplah usia kami, matikanlah kami dalam keadaan baik. Wala tahtim alaina bisu'il khatimah. Tutuplah usia kami, jangan kau tutup usia kami atau kau matikan kami dalam keadaan buruk dan celaka. Tadi Bapak pembawa zikrullah tahlil ada mengucapkan La ilaha illallah hayyun baqi. Allah maha hidup, kita maha mati. Kita ambil saja lawan katanya. Allah maha hidup, kita maha mati. Tak ada lagi yang hidup kita. Hayyun baqi, maha hidup dan maha kekal. Allah selama-lamanya abadan, kita hanya sementara di dunia ini. Jadi tak ada mengatakan kita aku hidupnya panjang, tak bisa. Allah punya hak, kita hanya bermohon kepada Allah. Kemudian lagi dilanjutkan la ilaha illallah hayyun mawjud. Dia yang maha hidup, dia yang maha ada. Kita tak ada nanti. Habis selesai kehidupan. La ilaha illallah hayyun maksud. Artinya apa? Dia yang maha hidup, Allah subhanahu wa ta'ala. Maksud kehidupan ini semua lillahi ta'ala. Tak ada akhir kata yang terbaik kecuali lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya, hidupku wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi orang-orang yang bijak, orang-orang yang tahu ancang-ancang dalam kehidupan dunia ini, dia takkan pernah meninggalkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupannya. Takkan pernah dia tinggalkan. Apa yang dibuat kewajiban sama dia, dia ingat. Dia kerjakan segala kewajiban dan dia belajar untuk meninggalkan segala yang dilarang Allah. Inilah orang yang cerdas. Makanya kalau orang tak pernah mengingat mati, tak pernah dia mengingat akhir hidupnya, ini orang yang celaka. Kata Rasulullah, dan Imam Ghazali diambil dari hadis yang sahih. Maka beruntung kita hidup sejenak termenung. Apakah umurku masih panjang? Kapan aku dipanggil ya Allah? Hadis itu sadarlah timbul ya Allah. Timbullah kesadaran. Ketika kita mengingat mati, maka adalah hidayah-hidayah datang dari Allah. Kita rubahlah pola kehidupan kita menjadi lebih baik. Itulah hebatnya orang yang mengingat mati. Tapi kata Rasulullah, jangan kamu bercita-cita supaya mati. Ya Allah, aku sakit tidak tahan, matikan saja. Hukumnya haram. Tak bisa dipaksa Allah mematikan kita. Tapi kalau bermohon boleh. Tapi ada juga Pak kejadian di kisaran katanya wah semalam tak tahan dia mau cepat mati, gantung dia selesai. Itu namanya fasik Pak. Kalau menurut jumhur ulama hadis Rasul yang sahih tak disolatkan ini. Jadi Pak kalau nggak disolatkan bagaimana? Malu nanti keluarga. Mau tak mau menutupi secara kemanusiaan disolatkan juga lah. Hati awak udah melawan. Sedangkan ini dilarang, jangan disolatkan juga, didoakan juga, hantam dari situ. Ayolah Pak kita hidup ini. Jadi bapak-bapak jamaah yang memuliakan Allah, terutama kepada Bapak Muji, terimalah ketentuan Allah ini, ridho di qadarillah. Itu yang pertama. Kemudian kalau sudah ridho muncul rasa sabar. Kalau sudah ada sabar di dalam hati akan muncul rasa ikhlas. Tapi dengan catatan tak ada yang terbaik kecuali tetap berdoa kepada Allah, memohon ampun istri kita tercipta. Dia orang yang banyak barangkali kesilapan, banyak kehilapan. Maka seorang anak, seorang suami, yang pertama yang harus dia ingat ketika dia ditinggalkan istri atau istri ditinggalkan suami, maafkan kesalahannya. Itu kunci pertama. Maafkan kesalahannya. Tak ada manusia yang bersih, tidak ada manusia yang baik. Semua itu pasti pernah berbuat salah. Tapi orang yang bijak, orang yang cerdas, dia tahu kesalahan saudaranya, dia maafkan terlebih dahulu sebelum dia minta maaf kepada kita. Inilah dia Pak, salah satu langkah supaya Allah menerima ruh orang yang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita maafkan segala kesalahannya, kita angkat yang baik-baik, kita ingat apa kebaikan-kebaikan dia, kita
supaya didengar anak cucu kita, sehingga mereka selalu tetap sayang kepada almarhumah. Inilah yang kedua yang harus kita pegang. Kemudian doakan, Pak. Didoakan, tawakal Allah. Faiza azam tawakkal Allah. Kalau kau sudah azam, sudah yakin dan percaya, tawakal Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Karena Allah sangat cinta kepada orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khusus juga kepada Bapak Muhi, dengan berpulangnya istri yang tercinta, tak adalah manusia kalau ada kawan kita setiap hari duduk bersama kita, selalu hati kita bercerita apa yang ada masalah dengan kita, kita pun curahan hati kepada istri, istri pun curahan hati kepada suami. Inilah orang yang nampak tempat-tempat kebahagiaan ada pada diri mereka. Kenapa? Setiap masalah mereka tak pernah memecahkan sendiri. Ini Pak, bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah insya Allah besok adalah Tarwiyah, yaitu hari ke-8 di bulan Zulhijjah. Kalau kita ingat surah As-Saffat ayat 102, ketika Nabi Ibrahim menanya anaknya, ya bunayya, wahai anakku. Ini Ismail akan mati besok Pak masalahnya. Ya bunayya, wahai anakku, inni arad bil manami, ayah telah melihat dalam mimpi, anni azbaruka, aku menyembelihmu. Di mana pelajaran yang kita ambil? Wahai anakku, sini. Ayah dari malam mimpi, ayah disuruh Allah menyembelih batang leher. Wanzur mazataro, bagaimana pendapatmu? Setuju tidak kalau? Oh, inilah wasyawirhum fil amr. Maka orang tua kepada anak tak boleh diktator. Kalau ada keinginan kita kepada anak, kita panggil baik-baik dulu. Bagaimana? Begini, kau terima, kira-kira bisa. Itulah contoh Nabi Ibrahim. Dengan kata yang lemah lembut, maka dia ucapkan, wanzur mazataro, bagaimana menurut pendapatmu nak? Maka kata Ismail alaihissalam, katanya, ya abati, wahai ayahku, if'al, kerjakan saja. Tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Sesungguhnya nanti aku kau jumpai tergolong orang-orang yang sabar. Apa yang makna kita ambil di situ? Ayah tak boleh diktator menentukan kepada anak. Suami juga tak boleh diktator menentukan sesuatu kepada istrinya. Abang kalau anda di Jawa, jauh pula. Makanya itu Pak Leman disorot supaya sampai ke Jawa Tengah. Tapi bukan di YouTube kan Pak Leman. Tengok sekarang ustaz-ustaz sedikit di YouTube, sedikit YouTube. Sebulan 2 juta, 3 juta. Kita tak apa lah. Di kampung kali pakai orang alhamdulillah Pak Leman. Tak apa lah banyak-banyak. Apa kita harapan? Di bawah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kepada Bapak Muhi, harapan kami. Tapi saya tidak mengajari limau bertubi, tidak mengajari itik berenang. Sebaik-baiknya kata Rasul, kalau ada harta itu minimal kita ceritakan kepada anak kita. Mohon maaf, 1000 kali maaf. Kadang-kadang kita ini kan lupa tentang itu. Istri meninggal dunia, bagian suami setengah. Kalau tak ada anak, kalau ada anak maka menjadi seberapa. Itulah, itu kita ceritakan. Kalau anak itu ikhlas, udah ya nggak apa dia apa-apa, ya udah kita pakai aja. Tapi kalau ada anak yang sudah berumah tangga, tanya dia, nak, mama sudah tak ada nak, harta kami ada, maka bagaimana menurut pendapatmu? Ya, aku penting lah sudah berkeluarga, wajib dibagi. Jangan coba-coba ditahan. Itu sudah hak dia, bukan kita. Di sini tanpa kita sadari banyak kita umat Islam yang memasukkan diri kita ke dalam neraka. Gara-gara apa? Warisan. Tak ada musyawarah. Jadi oleh karena itu yang sebaik-baiknya secepatnya diceritakan dan dibagikan. Kecuali anak ikhlas. Udah ya ayah sendirian, silakan aja ya. Tak ada kami ambil itu ya. Nah itu bagus anaknya. Tapi dengan catatan bagian mereka tetap terbayang berapa jumlahnya sudah disampaikan kepada mereka. Ini Pak, sekarang di masyarakat kita ini orang tak peduli dengan warisan. Orang tak peduli dengan hukum Islam. Pokoknya bagi rokok apa boleh jualan kates rupor. Nah, dilanggarnya hukum Islam. Kalau mau langgar, jangan dulu dilanggar. Ceritakan dulu bagian mula iki, lanang, wedok iki, bapak iki, wis piye. Alah nggak pala Pak mau bagi rokok ya. Itu ceritanya kan bagus, tapi hukum dulu disampaikan. Jadi bapak-bapak jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kepada keluarga Shahibul Bait, tak ada yang bisa menjawab semua ini, peristiwa ini, kecuali wasta'inu bis-sabri was-shalah.
minta tolong kita kepada Allah, dirikan sholat 5 waktu. Pada saat akhir sholat kita pun bermunajat kepada Allah, kita puji Allah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, baru kita bermohon kepada Allah, ya Allah, ampuni aku, ampuni keluargaku ya Allah, ampuni segala kesalahan istriku ya Rahman, lapangkan kuburannya, tempatkan dia pada tempat yang sebaik-baiknya. Inilah doa kita kepada orang yang sudah meninggal dunia. Dia dapat. Kalau anak makin besar lagi, jadi bapak-bapak, masalah kematian ini di alam roh, nanti di alam roh ini sekarang mereka itu banyak yang lapar, banyak yang haus, banyak yang kelaparan. Maka seorang syekh, seorang waliullah bertanya kepada gurunya, wahai guruku syekh, iya, saya bermimpi pada malam tadi malam bermimpi dengan seorang laki-laki yang ahli ibadah, kemudian anaknya ada. Saya bermimpi dengan beliau bahwa beliau makannya sangat kenyang di alam ruh. Jadi kalau kita mimpi Pak, perlu dipertanyakan, kita bukan waliullah, kita ini banyak orang yang salah. Jadi barangkali mimpi kita banyak mimpi-mimpi yang tak jelas. Tapi kalau mereka bermimpi, insya Allah 99% itu jelas benar ada. Jadi bagaimana kalau lihat seorang laki-laki ahli ibadah itu dia makan kenyang. Kemudian malam berikutnya saya bermimpi lagi, beliau juga makan kenyang. Semua makanan ada, minuman ada, lengkap, tak ada yang kurang bagi dia dalam kehidupannya pada saat aku bermimpi. Malam yang berikutnya yang ketiga, aku bermimpi lagi, wahai syekh, beliau adalah orang yang beruntung, kata gurunya. Tapi ya syekh, malam yang terakhir yang keempat aku bermimpi, dia sudah kekurangan makan, dia sudah kekurangan minuman. Apa yang terjadi wahai guruku? Apa jawab seorang syekh? Apakah anaknya masih hidup? Sudah meninggal baru beberapa waktu. Disebabkan anaknya meninggal itulah maka dia tidak dapat kiriman seperti itu Bapak. Maka beruntung kita, anak kita yang selalu langsung mendoakan kita. Wa waladun sholihin yad'ulah, anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Maknanya apa? Kepada Bapak Muji, tak ada jalan yang terbaik, tetap membimbing anak-anak kita menjadi anak yang solehah, supaya ruh istri kita, ruh keluarga kita senang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah salah satu sebagai esensi yang dapat kami sampaikan kepada Sohibul Bait tumpul musibah pada malam hari ini. Ini ada sedekah di hadapan kita, Pak. Ada minuman. Niatnya ini sedekah ini pahalanya supaya sampai kepada almarhumah. Itu dia. Tapi ada salah satu yang perlu kita simak. Jangan dipaksakan memberikan seperti ini kalau kita dalam keadaan susah. Tapi kalau ada rezeki dari orang lain, silakan. Bagaimana Pak? Kalau tadi buat malu, semua buat seperti itu sampai jual tangan dia, Pak. Gara-gara kemalangan, tak cocok lagi. Keluarga Ja'far tak begitu. Datang sahabat, masa tabi'in, diantarkan beras, diantarkan ayam, diantarkan kayu, semua orang yang memasak. Tak ada ahli baik, santai saja. Karena dia dapat musibah, dia hanya menerima apa adanya. Tapi kita kan tidak, Pak. Maka disinilah kata orang bid'ah. Maka ada lubang-lubang bid'ah dikatakan orang. Tapi kita bukan total mengatakan itu, kita berikhlas. Berikhlas, karena kebiasaan kita ikhlas, tak ada mengurangi kemiskinan kita, maka kita berikan sedekah kepada orang yang mati. Ibda'us sawadi, kata dalam ilmu fikih ada pengiriman hadiah pahala kepada orang yang sudah meninggal. Terjadi kontradiksi pendapat. Bid'ah. Kita bersolawat, kita bertasbih, kita bertahlil, kita bermohon kepada Allah. Apakah itu salah? Tidak, itu baik. Jadi inilah sekarang yang hati-hati kita, Pak. Di mana-mana muncul seperti ini, kami sudah langsung jumpa dengan orang yang seperti itu. Baca Al-Quran, baca Yasin di hadapan orang mati, bid'ah Pak, katanya sama saya. Dari mana ente tahu bid'ah? Pandai-pandai yang lebih pandai kalau dari Tuhan rupanya ya. Wah, tanya Pak, mohon maaf, agak bikin Pak ya sih. Wah, dijumpai saya. Itu Al-Quran untuk orang hidup Pak, untuk orang mati. Yasin dia bilang, itu otaknya Al-Quran itu saya bilang. Hampir juga terjadi. Pas 2 kali pengajian bubar dari Tanjung Balai Pak.
Untung juga orang yang gini di dalam, harus ada yang gini di dalam masyarakat. Pertahankan akidah, pertahankan yang kita ketahui. Jangan kita mau diombang-ambingkan. Sekarang mohon maaf, aliran cukup banyak. Di mana-mana aliran, Pak. Hati-hati. Ilmu yang diamalkan orang tua kita dulu itu sudah rata-rata banyak yang benar. Kita acukan kepada Al-Quran, kita acukan kepada hadis. Oleh karena itu bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah SWT, hati-hati kita buat filter dalam kehidupan ini. Jangan murah terombang-ambing, jangan murah tergoyang oleh angin yang dapat menghanyutkan kita masuk ke dalam jurang yang membahayakan hidup kita. Oleh karena itu bahwa kajian yang dimuliakan Allah, jadikanlah peristiwa ini sebagai mauizah kepada kita, pelajaran tamsilan. Almarhumah dipanggil Allah tutup usia 42 tahun, lalu tumbuh sebagai kita, diri kita menanya, aku sekarang sudah 56 tahun, sedangkan almarhumah 42 tahun, berapa tahun lagi aku hidup? Harus begitu, Pak. Harus ada ancang-ancang menanyakan diri kita, berapa tahun lagi aku hidup, ya Allah? Apa yang harus bisa kulakukan? Kecuali hanya satu yang kita bawa, amaluhu wa yabqa wahid. Yang kekal bagi manusia itu ketika diantarkan ke pusara terakhir adalah amaluhu. Keluarganya boleh, hartanya boleh, cinta seorang suami kepada istri, I love you, saya sangat cinta kepadamu, you love me. Tapi ketika ada yang mati masuk ke dalam liang lahat, seorang suami belum pernah mengatakan, tak kubiarkan adinda tidur sendirian di liang lahat, abang pun ikut ke dalam, belum ada. Begitulah sayang kita. Ketika kita mati, istri pun juga takkan kubiarkan kakanda tidur di dalam liang lahat sendirian, aku tetap akan mengawani, bang, tak pernah. Berarti memang balik mereka, Pak. Lalu apa yang kita bawa? Amal. Kalau amal kita sedikit, habis. Kalau amal kita baik, mukhlishina lahu din, ikhlas karena Allah, insya Allah bisalah kita dibela amal ibadah kita. Tak ada harapan kita, udah putus semua kecuali 3. Anak yang soleh, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat. Makanya ilmu yang paling banyak diberikan itu adalah orang tua kepada anaknya. Bapak guru, bapak ustaz, semua kita guru, Pak. Guru siapa? Guru anak-anak kita di rumah. Maka ajari anak-anak yang terbaik supaya itu menjadi ilmu yang bermanfaat ketika kita sudah meninggalkan dunia ini. Tak ada yang bisa kita harapkan, Pak. Tak ada yang banyak berjanji pada diri kita kecuali kita berupaya untuk menjadi yang terbaik selama hidup diberikan Allah kepada diri kita ini. Bapak-bapak jamaah tahiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai akhir kata dalam penyampaian ini, maka kami akan ungkapkan dalam sebuah hadis, nikmat li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu oda. Beramallah kamu untuk duniamu, berbuatlah kamu untuk duniamu, berusahalah kamu untuk duniamu, tanahmu lebarkan, rumahmu besarkan, kendaraan mewahkan, semua. Tapi ingat, seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Kalau kita ingin dunia ini kita pegang, tak terpegang tangganya, sedikit tak terpegang, tapi seolah-olah dia merasa hidup selama-lamanya. Tapi ada catatan akhir, kata Rasul, wa'amal li akhiratika, beramallah kamu untuk akhiratmu, seolah-olah besok kita akan mati. Kalau sudah cerita mati, tak ada lagi hampa dunia ini. Maka bapak-bapak jemaah yang dimuliakan Allah, supaya hidup ini jangan hampa, pentinglah kita kembali kepada doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia penting, akhirat penting. Dua-dua penting. Tak bisa kita meraih akhirat kalau tak dunia kita raih terlebih dahulu. Bagaimana orang berangkat ke tanah suci kalau tak ada ONH, ongkos naik haji? Tak bisa. Jadi perlu materi. Maka dunia kata Allah penting, akhirat penting. Jangan kau tinggalkan duniamu, jangan kau tinggalkan akhirat itu, karena dua-dua ini sangat penting dalam kehidupanmu. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan banyak manfaatnya kepada kita. Doa kita bersama, sohibul baik, sohibul musibah, tetap dalam lindungan Allah SWT, sehat walafiat, lahir dan batin, bisa meningkatkan amal ibadahnya kepada Allah, sehingga sampailah ini terkirim kepada ruh almarhumah yang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun di sana tersenyum, mereka di sana dalam keadaan senang. Kenapa? Karena masih banyak saudaranya
yang mendoakannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah almarhumah diampunkan dosanya, dilambangkan alam kuburnya, kemudian ditempatkan pada tempat yang sebaik-baiknya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam penyampaian ada yang tak cocok di hati, tak tepat tutur katanya, tak susun dengan bahasa yang baik kepada Allah, saya mohon ampun. Kepada kita semua, khusus Toribul Baik, saya minta dimaafkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah agama yang sudah disampaikan oleh Bapak Ustaz buat kita semuanya. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi catatan buat kita, dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ada baiknya kita dengarkan sepatah kata yang mewakili dari keluarga kepada Bapak Kades. Kami persilakan dengan segala hormat. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati ahli baik di rumah ini, dan yang saya hormati Bapak Ustadz, dan yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, dan bapak-bapak sidang kajian yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam, dan kesempatan waktu bisa hadir di rumah duka ini. Selawat berangkat salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan memperbanyak selawat kita di akhir mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sidang takziah yang dirahmati Allah, kami sekeluarga mengucapkan ribuan terima kasih atas bantuan bapak-bapak yang selama ini, yaitu bantuan moral, material, dan penyambutan kami yang kurang berkenan pada bapak-bapak. Kami sekeluarga mengucapkan ribuan terima kasih atas bantuan bapak-bapak. Dan yang selanjutnya, kami dari keluarga sangat ribuan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak ini bisa dapat menghibur kami atas kesedihan kami, yaitu dari istri dari Bapak Muji, yaitu almarhumah Ibu Tukiam. Semoga amal baiknya bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang selanjutnya, setelah ini, setelah duduk silah dari kediaman kami ini dan sampai pulangnya bapak sampai tujuan ke rumah, tidak ada halangan apapun juga. Dan yang selanjutnya, kami sekeluarga mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga Allah bisa membalas kebaikan bapak-bapak, terlebih yaitu pahala. Hanya Allah yang bisa membalas pahala bapak-bapak, bisa menjadi ketabahan kepada keluarga kami. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada salah satu mewakili keluarga, dan di sini saya selaku pembawa acara dan sekaligus mewakili jamaah takziah yang hadir pada malam hari ini. Di sini kami mungkin dengan kehadiran kami, duduk sapa kami, ataupun yang kami sampaikan ini sebagai pembawa acara, mungkin di sana sini kurang pas pada ahli baik sekeluarga, kiranya kami dapatlah dimaafkan. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mas kamerong salamanya. Iya lah. Nang Jawa iki soalnya. Mau gak yang jauh? Makasih ya. Balik. Nangkuk ya. Nangkuk iya. Sampai Sana. Sana ya. Ayo. Lagi. Ya. Oh. Iya wes iki lagi. Nah. Baru gue bingung kayaknya geli kan. Le Le iki le Nek pamuji nantinya. iki. Lihat ya. Barun. Balik.
Ya, oke. So, masukkan TV. Masukkan TV Wan. Halo guys. Halo geng. Halo guys. Wih, gede kali nang kamera. Nggak apa-apa. Salah puter-puter jari. Ya nang ngarep kono. Bapak mendi? Ya, Oir. Yo. Aku bilang kalau Pak Ustaz belum pulang gitu. Aku ngomong wow. Ayo sabar ya. Hati-hati lah, dikasih rame. Ya. Jangan ini pokoknya. Hati-hati ya Pak ya. Iya. Pak. Ya apa? Rono lah ya. Iya, pokoknya. Rono lah. Le kucing mulu. Kalau sih gak kawan sekolah ini. Masih gak kawan sekolah ini. Iku bil. Kawan sekolah ini sih nggak bisa kawan tuh. Ini gak kawan sekolah. Harus kawan dulu. Bil. Sisa teko. Perebutan kan kan. Dia turun ngamuk mama. Sampai kapan pun tunggu jangan kemudian apa jangan kita itu dulu apa hati-hati